Yang depan gerak. Tegak gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hadir semua. Ya, yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya supaya tambah semangat belajarnya. Siap? Siap. Mulai 1 2 3 tepuk semangat. Oke, terima kasih ya anak-anakku. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu semangat dalam belajar. Nah, langkah baiknya ketika kita mau mulai kegiatan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Untuk sekarang, berdoanya dipimpin oleh Fatan. Silahkan. Duduk siap gerak. Mengawali kegiatan belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang bacakan surat Al-Ikhlas. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fatan sudah memimpin doa ya. Nah, anak-anak, ketika kita mau memulai kegiatan, ya kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan itu mendapatkan kemudahan juga kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah anak-anakku, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, juga memaparkan materi mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nah, apa sih ilmu biologi itu? Ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu ya. Apakah kalian masih ingat materi yang minggu kemarin? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih itu apa aja? Coba 1 2 3 Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, kalian
balik menurut ilmu fikih. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sebelumnya di sini apakah kalian ada yang tahu tidak tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada laki-laki? Ada yang sudah tahu? Oke, Pak Arya. Arya apa? Jangkut. Jakun. Oke, betul ya. Pada laki-laki itu ditandai dengan tubuhnya jakun. Untuk perempuan, apakah ada yang tahu tidak tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada perempuan? Siapa ada yang udah tahu? Naura. Apa Naura? Menstruasi. Menstruasi. Iya, betul ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada perempuan salah satunya menstruasi. Nah, oke anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, menurut minat dan gaya belajar kalian. Coba sekarang Ibu mau tanya, siapa yang belajarnya suka melihat gambar? Oke, nanti kelompoknya sama teman yang sama-sama belajarnya suka melihat gambar. Sekarang siapa yang belajarnya lebih suka dengan mendengarkan? Oke, itu berarti kelompoknya bersama dengan teman-temannya yang suka mendengarkan. Nah, sekarang yang ketiga, siapa yang belajarnya suka dengan gerakan atau praktek? Oke, itu juga nanti ya. Nanti kalian berkelompok sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing ya. Oke, bisa? Siap ya? Yang mulai. Oke, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada visual, ada auditori, dan juga ada kinestetik. Sekarang, coba sebelum Ibu kasih video, yang laki-laki khususnya ya. Coba yang laki-laki, yang perempuan boleh perhatikan namanya yang laki-laki. Coba yang laki-laki, kalian pegang bagian anggota tubuh kalian di bawah hidung, di atas bibir. Pegang coba, laki-laki coba pegang. Pegang. Perempuan boleh lihat sama laki-laki ya. Coba, apakah di daerah tersebut, di anggota badan tersebut ada rambut nggak yang tumbuh? Ada nggak rambut atau bulu yang tumbuh? Ada atau belum ada? Hah? Belum ada. Oke, sekarang coba yang laki-laki, masih laki-laki ya, perempuan masih memperhatikan. Kalian pegang leher kalian. Leher. Apakah di leher kalian itu ada tulang yang menonjol di bagian leher? Ada, tapi apakah sudah menonjol, sudah kelihatan? Belum. Nah, coba tadi di bagian tubuh tadi, di bagian bawah hidung sama di atas bibir, biasanya kalau kalian lihat orang dewasa, laki-laki dewasa, suka ada apa di sini? Di sini. Kalau anak-anak sudah ada belum? Belum. Kalau yang di leher, yang tulang menonjol, namanya apa? Kalau di orang dewasa, suka ada nggak? Kelihatan nggak? Kalau anak-anak? Belum. Nah, itu berarti orang yang sudah tumbuh bulu atau rambut di sekitar kumis ya, atau di ini apa namanya, godek atau ini jenggot ya, bagi laki-laki itu, terus jamur, itu merupakan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Kalau anak-anak belum ada karena belum sampai, belum balik, belum puber. Kalau di dalam ilmu biologi, balik itu dinamakan dengan puber atau masa puberitas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video berikut ya. Kalian simak baik-baik video dulu. Halo, kembali lagi bersama Ibu Ani di materi menyambut usia balik.
Di sini ibu akan menjelaskan mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Setelah mempelajari usia balik, peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau masa puber. Untuk selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama, bagi anak laki-laki. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. 1. Wajah kumis, jenggot, dan jambang. 2. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan rambut kecil. 3. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. 4. Tumbuh kabur. 5. Suaranya terdengar lebih berat. 6. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. 7. Gerak menjadi lebih aktif. Dan terakhir, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Untuk selanjutnya, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Selain fisik, laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan kelamin dan ketiak. Yang ketiga, hormon estrogen menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Keempat, mengalami menstruasi atau haid. Kelima, pertumbuhan badan bertambah cepat. Keenam, gerak menjadi lebih aktif. Ketujuh, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Dan yang terakhir, suara menjadi lebih merdu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa seorang anak perempuan akan mengalami haid. Haid adalah gugurannya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih telah selesai. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Selamat Yang telah menyimak video tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Oke, coba dari pemaparan video tadi ada enggak yang bisa mengemukakan dan mengemukakan pendapat tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi yang tadi kalian simak? Siapa yang mau ini menyimpulkan? Oke, bila apa yang tadi kalian yang bila simak mengenai video? Ada perbedaan tanda-tanda puber bagi anak laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan tanda-tanda puber bagi laki-laki dan perempuan. Tepuk tangan dong. Oke, siapa lagi yang mau mengemukakan? Syahdan, apa? Tanda puber itu terjadi pada fisik dan sikap. Tanda puber itu terjadi pada fisik dan juga sikap. Oke ya, benar tadi yang dikatakan oleh Bilal dan juga Syahdan bahwa tanda-tanda biologi itu terjadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan juga terjadi antara fisik dan juga sikap ya. Oke, sekarang supaya tidak jenuh ya, kita ice breaking dulu yuk. Siap? Ya. Oke, kalian bisa berdiri ya.
suara menjadi lebih besar dan berat. Oke, terus apa lagi? Mulai mengalami mimpi basah. Oke, terus. Mulai muncul jerawat. Dapur mulai tumbuh. Rambut di daerah ketiak dan ke Oke, itu bagi laki-laki ya. Sekarang yang perempuan, coba perhatikan gambarnya ya. Kira-kira tanda-tanda puber atau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan apa aja ya? kulit berminyak, rambut halus di ketiak, pinggul besar, payudara mulai terbentuk menuju usia. Oke, itu dari kelompok visual ya. Sekarang untuk kelompok auditori, ibu punya kartu nih. Kartu ini berisi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tuh, dibagi ya. Coba dibaca. Di situ ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki dan perempuan. Untuk yang tulisannya biru itu berarti tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, dan yang tulisannya merah tanda-tanda balik menurut bagi perempuan. Boleh dibacakan apa aja? Kamu berubah dan kamu tumbuh keluar di daerah kegiatan berat kami. Perkara meningkat. Penunjang perubahan suara lebih cuek dan nasional. Oke, itu bagi laki-laki. Kalau ini ada yang juga tanda-tanda bagi perempuan ya. Coba apa aja? Perubahan suasana hati lalu menjadi menstruasi, dada mulai membesar. Oh ya, boleh bareng-bareng, boleh bareng-bareng. Di sini nanti gitu ya, seperti ini. Dibuka pipi. Oke, ini yang kinestetik, yang praktek. Coba perhatikan gambarnya. Kira-kira ini gambarnya menunjukkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Ada apa aja nih? Bisa langsung ditempel juga ya, sambil dibaca. Apa aja? Jakun biasanya sebelah mana? Mulia, jakun biasanya berada di daerah mana? Oke, kita kira-kira tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki apa nih? Adika kemudian apa? Tumbuh rambut di daerah ketiak kemaluan. Tumbuh di daerah rambut ya. Ini Bilal, kira-kira apa lagi? Mulai mengalami mimpi basah. Mulai mengalami mimpi basah, berarti tanda-tandanya sama dengan tanda-tanda balik menurut ilmu apa itu? Darah tinggi. Oke, terus ada apa lagi? Mulai muncul jerawat. Mulai muncul jerawat. Patah udah mulai jerawatan belum? Kayaknya untuk yang perempuan, coba ada apa itu tanda-tanda baliknya? Tanda
jenggotnya, ada juga kelabangnya ya. Itu kalau kita lihat orang dewasa. Kalau anak kecil belum muncul ya. Nah itu. Terus yang ketiga tubuh jangkung. Kalian juga bisa memperhatikan laki-laki dewasa itu di sininya suka ada menonjol, tulangnya menonjol, kelihatan ya. Nah kalau masih kecil nggak ada, cuman belum muncul. Yang keempat perubahan suara. Biasanya laki-laki kalau udah mulai masa remaja, suaranya yang tadinya biasa ada kecil jadi mulai besar. Ya, jadi kayak ngebas gitu ya. Nanti kalian pasti akan mengalami seperti itu. Terus yang kelima mimpi basah itu pasti terjadi pada anak laki-laki. Nah di sini juga selain perubahan fisik ada juga perubahan psikologis. Biasanya laki-laki yang mulai ya memasuki usia remaja atau menginjak masa puber itu psikologisnya, sifatnya itu lebih cuek. Kalau masa anak-anak kan biasanya apa-apa segala diceritain gitu ya. Kalau nanti mah lebih cuek, lebih tenang, lebih rasional gitu kan. Itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan di sini perubahan fisiknya terlihat. Kalau perempuan ya dada mulai membesar, terus pinggangnya mulai melebar, itu tanda-tanda pubernya. Terus mengalami periode menstruasi. Nah selain perubahan fisik juga ada perubahan psikologis. Apa aja perubahan psikologis? Kalau tadi laki-laki mah lebih cuek, sekarang perempuan mah lebih perasaan, jadi gampang sensitif. Oke, terima kasih. Itu ya materi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian isi. Nanti kalian isi bersama kelompoknya. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, cari apa aja, kan ada 3. Ini bagi laki-laki apa aja. Lalu nanti kerjasamanya kalau udah ketemu gunting tempel. Ngerti ya? Ini menurut ilmu biologi kan ada bagi laki-laki juga perempuan. Kalau udah ketemu tempel. Ngerti ya? Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri,
setiap kelompok mengidentifikasi tanda-tanda balik dan mengelompokkan berdasarkan ilmu PKI dan ilmu geologi. Terima kasih untuk kelompok visual. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Sekarang kelompok auditori, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Ilmu fikih mimpi balik atau ihtilam. Berumur 15 tahun. Hai. Menurut ilmu biologi, bagi laki-laki suara menjadi lebih besar dan berat. Tumbuh jangkur. Kasih, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Sekarang yang terakhir kelompok kinestetik, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan aktivitas balik. Hai, mimpi basah ihtilam, berumur 15 tahun, tumbuh jangkur, perubahan sikap lebih cuek, rasional, tenang, basah, suara menjadi lebih besar dan berat, sedang mulai membesar, menstruasi, tumbuh rambut di daerah bukit asap. Oke, terima kasih bagi kelompok kinestetik. Tepuk tangannya mana? Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, apakah kalian senang belajar hari ini? Apa yang kalian dapatkan di hari ini? Ilmu tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagus. Nah, apakah kalian sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ini ya diberikan kepahaman yang bagus ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Tadi kita sudah belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nah, kesimpulannya apa aja sih tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Bagi laki-laki tadi apa aja tanda-tandanya? 1. Mimpi basah. Terus kedua, hormon testosteron meningkat. Terus apa lagi? Tumbuh jangkut. Terus apa lagi? Tumbuh kumis, jenggot, dan juga rambut di sekitar ketiak dan kemaluan kelamin. Terus ada lagi? Kalau dari sikapnya apa? Lebih cuek. Terus apa lagi? Lebih rasional dan juga lebih tenang. Itu bagi laki-laki. Sekarang bagi perempuan apanya? 1. Menstruasi. Kedua, dada mulai membesar. Terus pinggul melebar. Terus apa lagi? Haid, sama kayak menstruasi. Kulit lebih berminyak. Terus kalau dari sikapnya apa? Lebih sensitif, lebih ingin diperhatikan, dimanja gitu ya bagi perempuan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai materi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita belajar tentang kewajiban-kewajiban bagi anak yang sudah menginjak usia balik. Jangan lupa dibaca di rumah ya tentang kewajiban bagi anak yang telah menginjak usia balik. Oke, sebelum ibu tutup, kita nyanyikan dulu lagu nasional ya, Bagimu Negeri. Silahkan berdiri.
Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah ya. Jangan lupa untuk minggu depan apa? Kita akan belajar tentang kewajiban bagi anak yang sudah menginjak usia balik. Jangan lupa dibaca lagi bukunya. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa silahkan Dandi ke depan ya. Mengakhiri kegiatan belajar, berdoa mulai. Terima kasih buat Dandi ya. Silahkan duduk kembali. Ya anak-anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya atas kerjasamanya. Jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum.